الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada bab Majaa fi ruqa wa tamaim. Bab mengenai penyebutan dalil-dalil tentang pengharaman ruqyah yang tidak syar'iyyah dan pengharaman tamaim, itu jimat-jimat. Kemarin sudah kami sebutkan dan juga kami baca matanya. Namun hanya saja kami akan menyampaikan, mungkin sedikit keliru kemarin ketika mengartikan hummah. Karena hummah itu lain dengan humma. Adapun humma itu memang panas atau demam. Tapi kalau hummah itu adalah barakallahu fikum, sengatan binatang yang berbisa. Jadi kemarin yang masalah ruqa itu ya. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal 'ain wal humah. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berikan rukhsah, keringanan diperbolehkannya meruqyah disebabkan karena 'ain atau humah. Humah itu adalah barakallahu fikum, sengatan binatang yang berbisa. Sengatan binatang yang berbisa, mungkin sengatan kalajengking atau yang semisalnya. Ayawan na'am barakallahu fikum. Itu makna daripada al-humma. Naam al-humma. Adapun humma, humma itu ma'ruf, yaitu demam atau panas, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaih, setelah menyebutkan mengenai hukum tamaim, yaitu tamimah. Karena tamimah dinamakan tamimah, sebenarnya tujuan mereka adalah apa? Tujuannya untuk menyempurnakan apa yang mereka inginkan. Berupa menghilangkan bala, petaka atau yang semisalnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Tapi justru apa? Hukumnya adalah haram karena mereka menggantungkan barakallahu fikum di dalam penyembuhannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya, wa ammar ruqa fa fiha tafsil. Adapun ruqa, itu ruqyah, ada rinciannya karena tidak semua ruqyah haram. Tidak semua ruqyah apa? Haram. In kanat ruqyatan ma'rufatan bil ayati wad da'awatil ma'rufah. Jika ruqyah tersebut ma'rufah, itu ruqyah yang dikenal, diketahui dengan ayat-ayat dan doa-doa yang ma'rufah, doa-doa yang sudah dikenal juga, fala ba'sa, maka enggak masalah. Bisyartin, dengan syarat alla ya'taqida annaha tashfi bi nafsiha. Ini penting sekali. Dengan syarat bahwasanya ruqyah tersebut tidaklah bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Bal hiya sababun minal asbab. Akan tetapi ruqyah tersebut hanya sebab daripada sebab-sebab yang ada. Jadi jangan meyakini bahwasanya ketika baca surat Al-Fatihah misalkan, untuk meruqyah kemudian kita meyakini surat Al-Fatihah inilah yang bisa menyembuhkan. Itu keliru. Tapi yakinilah bahwasanya ruqyah itu hanya sebab. Paham ya? Adapun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengenai ruqyah itu hanya sebab saja, barakallahu fiik. Naam. Berikutnya, insyaallahu nafa'a biha wa insya'a namsalabaha dzalik. Jika Allah Taala menghendaki, niscaya Allah Taala akan berikan manfaat dengan ruqyah tersebut, dan jika Allah Taala menghendaki, niscaya Allah Taala akan menghilangkan manfaat dengan ruqyah tersebut. Maksudnya apa? Tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ruqyah itu hanya apa? Sebab saja. Farruqa jaizatun bisyuruti salasatin. Maka ruqyah itu diperbolehkan dengan syarat apa? 3 syarat yang akan disebutkan. Al-awwal, yang pertama, an takuna bilisanin ma'rufil ma'na laisa fihi jahalah. Hendaknya ruqyah tersebut dilakukan dengan apa? Dengan lisan bahasa yang ma'ruf maknanya. Laisa fihi jahalah, di dalamnya tidak ada unsur kebodohan atau unsur yang tidak diketahui. Maksudnya bacaannya itu bacaan yang jelas, tuh ayat ya ayat, itu doa ya doa. Jangan bacaan komat kamit yang terkadang dibaca oleh mbah dukun atau yang semisalnya komat kamit enggak jelas bacaannya apa. Allahumma musta'an. Barakallahu fikum, jangan.
Syarat yang pertama adalah dengan lisan, dengan bahasa, ucapan yang ma'ruf al-ma'na, maknanya diketahui, laisa fihi jahalah, tidak ada apa? Nah, barakallahu fikum, unsur apa? Jahalah, kebodohan atau sesuatu yang tidak diketahui. Wasan yang kedua, an yakuna dzalikal ma'na saliman laisa fihi ma yukhalifu asy-syara' al-mutahhar. Hendaknya makna yang terkandung di dalam ruqyah tersebut selamat dari perkara-perkara yang menyelisih syariat yang suci ini. Nah, syaratnya itu. Pertama, dengan bahasa yang jelas, gamblang. Nah, barakallahu fikum, maknanya dari ketahui. Yang kedua apa? Makna tersebut selamat dari penyelisihan terhadap syariat. Wa syartus tsalits, syarat yang ketiga, alla ya'tamida 'alaiha bi dzatiha. Hendaknya dia tidak menggantungkan, tidak menyandarkan atas ruqyah tersebut secara zatnya. Maksudnya menggantungkan kesembuhan hanya dengan ruqyah saja misalkan. Ruqyah inilah yang bisa menyembuhkan misalkan. Itu keliru. Tapi ruqyah itu hanya sekedar apa? Sebab. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Bal ya'taqidu annaha sababun minal asbab insyaallahu nafa'a bihi wa insya'a salabahu al-manfa'ah. Artinya apa? Akan tetapi hendaknya dia meyakini bahwasanya ruqyah itu hanya sebab saja. Dari sebab-sebab yang ada. Jika Allah Ta'ala menghendaki, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan manfaat dengannya. Dan jika Allah Ta'ala tidak menghendaki, niscaya Allah Ta'ala akan menghilangkan manfaat tersebut darinya. Mafhum insyaallah ya? Na'am, barakallahu fikum. Jadi syarat ini penting sekali, 3 syarat ini. Syaratnya yang pertama adalah hendaknya dengan lisan, bahasa, ucapan yang ma'ruf maknanya. Maknanya jelas, gamblang. Tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur perkara yang disembunyikan di situ. Yang kedua apa? Makna tersebut tidak berseberangan atau tidak menyelisih syariat. Yang ketiga, nah, orang tersebut tidak menyandarkan semata-mata dengan ruqyah, penyembuhan. Namun menjadikan ruqyah itu hanya sebab saja. Adapun yang menyembuhkan secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bihadhihi syurutus tsalatsatu takunu ruqa jaizatan 'inda ahli ilm. Dengan 3 syarat ini, maka menjadilah ruqyah-ruqyah itu diperbolehkan menurut ahli ilm. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'ridu 'alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Tunjukkanlah kepada kami, tunjukkanlah kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Nah, maksudnya boleh dilakukan ruqyah tersebut. Ya, wa barakallahu fikum, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Enggak masalah. Boleh-boleh saja dengan ruqyah-ruqyah yang ada selama tidak ada unsur kesyirikan. Rawahu Muslimun. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam raqa wa ruqiya alaihi salatu wassalam was-sahabah radhiyallahu anhum fa'alu dzalik. Dan dikarenakan Rasulullah SAW juga meruqyah serta pernah diruqyah juga. Nah, barakallahu fikum, dan juga segenap para sahabat mereka melakukan seperti itu. Fala haraj fil ruqa idza kanat bihadzal ma'na. Maka tidak masalah ruqyah-ruqyah yang ada selama, nah, barakallahu fikum, di atas atau sesuai dengan makna ini. Maksudnya ruqyah yang syar'iyyah. Idza kanat ma'rufatal ma'na, apabila ruqyah tersebut sudah diketahui maknanya. Imma bi ayatin, imma dengan ayat-ayat yang ada, wa imma bi da'awatin ma'rufatin, imma dengan doa-doa yang ma'rufah, bi syarti an yakuna al-ma'na laisa fihi mahdhur, yaitu dengan syarat maknanya tersebut tidak ada unsur yang haram. Tidak ada unsur yang dilarang. Amma idza kana fihi tawassulun bisyayatin, adapun di dalam ruqyah tersebut yang dibacakan tersebut mengandung unsur apa? Tawassul, meminta pertolongan, menjadikan wasilah dengan para setan, bantuan setan, atau tawassul bi haqqi fulan atau jahi fulan, atau bertawassul dengan, nah, barakallahu fikum, kedudukan si fulan, atau kewibawaan si fulan, atau haknya si fulan. Nah, muni'ad dzalik. Niscaya apa? Dilarang hal tersebut. Au kana fihi hurufun muqatta'ah majhulah, atau di dalamnya ada terkandung apa? Huruf-huruf yang, nah, muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong, yang tidak diketahui maknanya. Mungkin huruf ba dibolak-balik, kemudian huruf ta, huruf sin, atau yang semisalnya, intinya enggak tahu maknanya, cuman raja-raja yang mereka letakkan, biasanya tukang sihir atau tukang santet atau tukang pelet, seperti itu biasanya. Jadi raja-raja semacam Arab itu dibolak-balik, terkadang Arab tersebut enggak jelas maknanya dan enggak ketahui sumbernya dari mana. Allahul musta'an. Yumna'u dzalik, dilarang yang seperti itu. Jadi kalau huruf-huruf muqatta'ah majhulah, huruf-huruf yang terputus, barakallahu fikum, atau huruf-huruf yang terpotong seperti ha atau ba atau sin atau yang semisalnya, dan tentunya tidak ketahui maknanya, maka dilarang. La budda yakunu ma'ruful ma'na salimal ma'na. La budda, maka harus ruqyah tersebut apa? Ma'ruful ma'na salimal ma'na.
Nah, diketahui maknanya dan selamat maknanya laisa fi syai'un yukhalif syara'. Tidak ada di dalamnya sedikit pun yang menyelisih syariat. Wa ma 'ada min i'timad 'alaiha. Dan itu pun apa? Bersamaan tidak boleh menggantungkan menyandarkan diri kepadanya. Bal ya'taqidu annaha sababun. Bahkan hanya meyakini bahwasanya ruqyah itu hanya sebab saja. Ingat-ingat ya, ruqyah tersebut hanya sebab, bukan apa? Bukan yang bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Naam, barakallahu fiikum, seperti itu. Kemudian berikutnya wa ammat tiwalah. Adapun tiwalah kama ya'ti qad bayyanaha al-muallifu, sebagaimana akan datang dan sungguh muallif telah menjelaskannya, anha syai'un yasna'. Bahwasannya tiwalah itu sesuatu yang dibikin. Nah, barakallahu fiikum, syai'un nam yusna', sesuatu yang dibikin. Litahbibir rajul ila imra'atihi wal mar'ah ila zawjiha. Sesuatu yang dibikin untuk apa? Untuk seorang lelaki semakin mencintai istrinya dan istrinya semakin mencintai suaminya. Wa aktsar man yata'ataha an-nisa, dan paling banyaknya biasanya mendatangi ilmu tiwalah ini adalah para wanita. Yasna'una asya'a biwasitatil jin wasyayatin. Mereka melakukan suatu perkara ritual-ritual dengan perantara bantuan jin dan para setan. Wa yaz'umun annahu yahsulu bihi tahbibur rajul ila imra'atihi wal mar'ah ila zawjiha. Mereka beranggapan, bersangkaan, berprasangka bahwasannya perbuatan tersebut bisa menghasilkan apa? Menjadikan laki-laki cinta kepada perempuan, dan perempuan cinta kepada suaminya, atau suami cinta kepada istrinya, atau istri menjadi cinta kepada suaminya. Yusammunaha as-sarfu wal atfu. Mereka menamakan dengan apa? As-sarfu wal atfu. Sarfu itu memalingkan, membuat benci atau semisalnya, atau memalingkan yang semula barakallahu fikum berpaling jadi mendekat, akhirnya cinta. Wal atfu juga sama, membuat sayang, membuat cinta. Wa huwa naw'un min as-sihr, padahal ini merupakan salah satu jenis sihir. Was-sihru kulluhu munkar, sedangkan sihir semuanya adalah munkar. Kulluhu kufrun wa dhalalun, semuanya adalah kekufuran dan kesesatan. Qala ta'ala an Harut wa Marut, Allah Ta'ala berfirman mengenai kisah Harut wa Marut yang diturunkan di Babil untuk menguji orang-orang saat itu. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah mereka berdua itu, malaikat tersebut, mengajarkan seorang pun ilmu sihir sampai mereka berdua mengatakan hanya saja kami ini fitnah, ujian, menguji kalian. Fala takfur, maka jangan kalian kufur. Nah, di situ maknanya kalau seandainya kalian tetap belajar berarti kalian terjatuh dalam kekufuran. Allah musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Fil haditsil awal, pada hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah yang tidak syar'iyyah tadi ya, dan tamaim, jimat-jimat, wat tiwalah, dan juga ilmu pelet atau ilmu yang semisalnya yang bisa membuat seorang lelaki cinta dengan istrinya, membuat istri cinta dengan suaminya, atau semisalnya, itu adalah kesyirikan. Itu adalah apa? Kesyirikan. Wal hadits tsani, hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Uqaim radhiyallahu anhu, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, baik sesuatu tersebut berupa manik-manik atau klenik-klenik, atau intinya bebatuan, akik, atau semisalnya dibikin kalung, digantungkan di hewan atau di leher manusia, wukila ilaih, niscaya apa? Barakallahu fikum, diserahkan urusannya semuanya kepadanya. Allah Ta'ala tidak mau peduli. Allah Ta'ala tidak akan peduli karena dia menyerahkan urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza yadullu ala annahu yanbaghi lil mu'min an ya'tamida 'ala Allah. Hal ini menunjukkan bahwasanya selayaknya bagi seorang mukmin menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alla ya'tamida 'ala ghairihi, dan hendaknya dia tidak menyandarkan kepada selainnya, selain Allah Ta'ala. Bal man wukila ila Allah, bal man wakala ila Allah faqad wakala ila al-khair was-sa'adah was-salah. Bahkan barang siapa yang mewakilkan, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka sungguh Allah Ta'ala akan barakallahu fiikum, menyerahkan urusannya kepada kebaikan dan kebahagiaan serta apa? Kebaikan juga. Qala Ta'ala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Ta'ala akan berikan kecukupan kepadanya, yakni kafih. Allah Ta'ala yang akan mencukupinya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kesimpulannya bahwasanya tiwalah ini merupakan ritual kesyirikan juga. Karena biasanya digunakan oleh tukang sihir, tukang pelet, tukang santet, atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Adapun yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan
yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.